Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita belajar seni budaya, dan di sini ibu akan jelasin yang A dulu ya, yaitu mengenai seni lukis, gaya atau aliran. Namun sebelumnya, sebelum kita mengetahui apa sih sebenarnya pengertian dari seni lukis, coba perhatikan dulu gambar yang ibu berikan. Dari gambar tersebut pasti kalian sudah pernah melihat bahwa bagian dari gambar itu adalah bagian dari lukisan, dan mungkin selama ini kalian sudah sering melihat lukisan, namun mungkin kalian belum mengetahui gaya ataupun aliran dari lukisan tersebut, ataupun mungkin selama ini hanya melihat lukisan saja dan belum bisa membuat lukisan. Oke, sekarang kita masuk ke yang pertama, yaitu pengertian seni lukis. Seni lukis adalah cabang dari seni rupa yang cara pengungkapannya diwujudkan melalui karya dua dimensi, yang dimana unsur-unsur pokoknya dalam karya dua dimensi adalah garis, warna, dan bentuk. Coba perhatikan video di samping. Ya, dalam video itu kita bisa melihat ya bahwasanya ketika melukis ada unsur garis. Seperti yang tadi Ibu jelaskan bahwa seni lukis itu mencakup 3 unsur pokok. Yang pertama itu adalah unsur garis, dan ini bisa kita lihat bahwasanya ketika seseorang melukis, unsur garis itu adalah hal yang sangat penting dalam melukis. Dan dari unsur garis itulah terbentuk unsur wujud gitu. Jadi nanti dari garis itulah muncul wujud yang ingin dilukis oleh seorang pelukis. Bisa ya diperhatikan videonya, bagaimana pelukis itu menjadikan garis-garis itu berubah menjadi wujud yang nyata seperti yang diinginkan oleh pelukis. Seorang pelukis ini menggambar pemandangan ya, sepertinya pemandangan yang berada pada pegunungan. Awalnya si pelukis hanya membuat garis-garis, dan ternyata dari garis-garis tersebut terbentuklah wujud yang bisa dilihat oleh diri kita. Ya, seperti ini ya. Kita udah bisa melihat bahwasanya pelukisnya itu menggambar sebuah pemandangan yang berada pada pegunungan. Itu adalah unsur yang kedua ya, yaitu ada unsur garis dan berubah menjadi unsur wujud. Kemudian yang ketiga adalah warna, yang pastinya kalau misalnya kita mau menggambar, pasti unsur pokok yang ketiga ini yaitu warna adalah hal yang sangat penting. Karena kenapa? Kalau misalnya tidak memiliki warna, maka pemandangan itu tidak akan sempurna gitu ya. Jadi kalau misalnya pemandangan itu kan mungkin kalau pohon dia warna hijau gitu, dan juga seperti pegunungan ya seperti itu gitu ya, ibaratkan tergantung dari si pelukis ya, dia mau buat warna apa. Sehingga jelas gitu ya bahwasanya dari pengertian seni lukis itu kita bisa mengambil pengertian gitu ya, ataupun ibaratkan kita lebih memahami bahwa ternyata dalam seni lukis itu memiliki 3 unsur pokok yang harus kalian ingat, yaitu unsur garis, unsur wujud, dan unsur warna. Oke, sekarang kita masuk kepada yang kedua, yaitu aliran gaya lukisan. Berdasarkan cara pengungkapannya, aliran gaya lukisan dapat dibedakan atau digolongkan menjadi 2, yaitu representatif dan non-representatif. Dan di sini akan dijelaskan penjabaran dari arti dari gaya di lukisan tersebut. Oke, yang pertama akan dibahas yaitu aliran gaya lukisan representatif. Representatif itu adalah perwujudan gaya seni rupa yang menggunakan keadaan nyata pada kehidupan masyarakat dan gaya alam. Dan di sini akan nanti dijelaskan
Apa-apa aja sih gaya seni rupa yang termasuk dalam representatif? Oke, aliran representatif yang pertama itu adalah naturalisme. Naturalisme adalah aliran seni lukis yang penggambarnya alami atau sesuai dengan keadaan alam. Naturalisme itu melukiskan dengan alam nyata, sehingga perbandingannya perspektif, tekstur atau warna serta gelap terang dibuat di sedetail mungkin. Pelukis beraliran naturalisme adalah Basuki Abdullah, Abdullah Suryobroto, Mas Pringadi, Wakidi Cloud, Rubens, dan Constable. Kalian bisa memperhatikan lukisan di samping ya. Itu adalah contoh salah satu lukisan naturalisme. Contohnya seperti persawahan ya. Kamu lihat persawahan tersebut, bahwasanya penggambarannya itu alami banget dan itu sesuai dengan keadaan alam, tanpa ada penambahan apapun. Jadi kalau misalkan ingin melukis sesuatu pemandangan seperti persawahan, maka ini adalah salah satu contoh lukisan naturalisme yang dimana memang tanpa ada penambahan, namun dilukis sedetail mungkin yang sesuai dengan tekstur, warna ataupun hal lainnya yang memang itu menyangkut lukisan alam. Kemudian aliran yang kedua itu adalah realisme, yang dimana realisme itu adalah aliran yang memandang dunia ini tanpa ilusi, apa adanya tanpa menambah atau mengurangi objek. Penggambarannya sesuai dengan kenyataan hidup. Berupa peralihan realisme adalah Trubus Wardoyo, Tarmizi, S. Sujozono, dan Dullah. Kalian bisa perhatikan gambar di samping, atau itu adalah sebuah lukisan realisme karya Wardoyo. Jadi kalau dilihat ya, itu adalah sebuah kayak ada perselisihan ya di sebuah kampung, dan ketika memang ada sebuah perselisihan di kampung itu ibaratkan bisa dilukis gitu ya. Atau bagaimana sih sebenarnya ketika cekcok antara tetangga mungkin atau antara keluarga, dan itu ternyata bisa dijadikan sebuah lukisan, dan itu adalah contoh dari lukisan realisme yang bisa dilihat di situ. Memang lukisan itu tanpa ada ilusi atau real gitu ya. Jadi tidak ada penambahan objek ataupun pengurangan objek. Jadi kalau misalkan gitu ya, seorang pelukis ingin melukis seperti ini, dia pasti mungkin sudah melihat bagaimana keadaan ataupun kenyataan yang terjadi di sebuah perkampungan ketika terjadi cekcok antara tetangga ataupun keluarga yang lainnya. Maka ketika kita melihat lukisan seperti ini berarti memang real gitu ya. Ya kalau misalnya tadi cekcok ya dilukis aja bagaimana memang lukisan yang memang dia itu real, ataupun memang kalau misalnya cekcok ya cekcok aja gitu. Jadi memang itu fakta atau real tanpa ada penambahan ataupun pengurangan objek. Dan di sini Ibu hanya jelasin dua aja ya mengenai aliran representatif. Untuk lebih selengkapnya kalian bisa baca bukunya. Dan di situ ada beberapa lagi yang nggak Ibu cantumkan di sini. Dan kalau misalnya kurang memahami ketika sudah dibaca, kalian boleh bertanya sama Ibu via WhatsApp mungkin bisa, atau di grup ya. Mungkin ketika ada yang tidak mengerti dari aliran tersebut. Oke, selanjutnya yaitu aliran yang kedua itu adalah non-representatif, yang dimana non-representatif itu adalah suatu bentuk yang sulit untuk dikenal, dimana bentuk dasar gaya ini sudah meninggalkan bentuk aslinya, berupa susunan dari garis, bentuk, bidang, dan warna yang terbebas dari bentuk alam. Gaya ini menonjolkan bidang yang diisi oleh warna dan dipilah dengan garis-garis tegas, yang dimana gaya ini dipelopori oleh Amri Yahya, Fajr Sidik, Bud Mohtar, dan Sadali, dan lain sebagainya. Oke, kalian bisa perhatikan gambar di samping itu adalah contoh non-representatif. Itu adalah karya Bud Mohtar ya. Dan kalau bisa dilihat benar gitu ya, bahwasanya memang bentuk dari non representatif itu sulit untuk dikenal.
Contohnya seperti gambar di samping. Kalau secara kita lihat ya memang maknanya itu sudah tidak ada lagi. Kita tidak bisa melihat gaya apa yang ada pada lukisan tersebut. Ya kita hanya bisa melihat susunan garis, bentuk, bidang gitu ya. Dan mungkin warnanya juga itu dipilah sama si pencipta. Dan ini adalah contoh gambar ataupun lukisan yang memang dia non representatif, yang memang dia jelas tidak bisa dikenal apa bentuknya gitu ya. Atau ibaratkan ini adalah gambar yang memang lukisan yang memang hanya memiliki garis-garis tegas doang gitu ya. Yaitu memang kita tidak tahu ataupun kita sulit untuk mengenali itu gambar apa, karena memang hanya didominankan susunan garis, bentuk, bidang, dan warna yang memang dipilih oleh si pelukis. Oke, sekarang ibu ngasih tugas yang ke kalian, yaitu tugas pertama itu adalah halaman 9 di buku paket. Carilah dari media seperti surat kabar atau majalah tokoh seniman seni rupa di daerahmu yang masih eksis atau masih berkarya seni, terutama seni lukis. Kemudian lengkapi data berikut. Namun jika kalian gitu ya tidak mendapatkan surat kabar ataupun majalah, kalian bisa lihat di internet. Dan pengerjaannya itu masing-masing ya, tidak boleh saling contek. Kemudian tugas yang kedua itu ibu menyuruh kalian untuk membuat satu lukisan dengan tema pemandangan. Lukis di buku gambar ya. Jadi buat satu lukisan yang memang itu adalah karya kalian sendiri. Demikian yang bisa ibu sampaikan. Ini adalah pertemuan pertama kita. Jika ada kurang atau kesalahan, ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mengerjakan tugas dan semoga kalian bisa menyelesaikannya.